Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep gerak lurus gitu. Oke, emang arti kata konsep gerak lurus sendiri tuh apa sih maksudnya? Jadi gini, konsep gerak lurus sederhananya adalah konsep fisika yang menjelaskan tentang perilaku semua benda yang bergerak dengan lintasan lurus gitu. Di mana di konsep gerak lurus ini ada beberapa subkonsep. Yang pertama yaitu konsep gerak lurus beraturan atau kita kenal sebagai GLB. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas. Keempat adalah gerak vertikal ke atas. Dan yang kelima adalah gerak vertikal ke bawah. Oke, di video kali ini kita akan bahas kelima poin ini secara singkat ya. Kita mulai dari gerak lurus beraturan dulu aja kali ya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Apa sih yang dimaksud dengan GLB itu? Jadi gini, gerak lurus beraturan adalah konsep fisika yang menjelaskan tentang benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak gini. Semisal, kita bayangin aja ya, kita lagi lari maraton. Pada saat T sama dengan 1 sekon, kecepatan kita adalah 2 meter per sekon. Kemudian setelah kita bergerak selama T sama dengan 2 sekon, kecepatannya sama, yaitu 2 meter per sekon. Begitu juga pada saat T sama dengan 3 sekon. Dan pada saat T sama dengan 4 sekon gitu. Nilai kecepatannya tiap waktunya itu selalu konstan gitu. Atau sama, 2 meter per sekon terus. Nah, kalau udah kayak gini, ini merupakan bagian dari konsep yang namanya gerak lurus beraturan atau GLB. Buat kalian yang lupa apa itu kecepatan, kita akan bahas sedikit ya. Kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu, di mana V ini adalah simbol dari kecepatan, yaitu satuannya adalah meter per sekon. Kemudian delta X ini adalah perpindahannya, dengan satuannya adalah meter, dan delta T yaitu lama waktu perpindahannya, atau waktu tempuh, di mana satuannya adalah sekon. Oke, jadi itu ya konsep dari gerak lurus beraturan gitu. Yang intinya adalah ketika benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya bernilai konstan, maka benda tersebut dapat dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Berikutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan itu? Jadi, gerak lurus berubah beraturan adalah konsep fisika yang menjelaskan tentang perilaku benda bergerak lurus dengan perubahan kecepatan konstan. Contohnya gini, semisal ya, kita lagi lari maraton lagi nih. Tapi pada saat T sama dengan 1 sekon, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Kemudian pada saat T sama dengan 2 sekon, kecepatan kita bertambah menjadi 4 sekon. Kemudian pada saat T sama dengan 3 sekon, kecepatan kita bertambah lagi menjadi 6 meter per sekon. Dan pada saat T sama dengan 4 sekon, kecepatan kita juga bertambah-tambah lagi nih. Jadinya 8 meter per sekon. Kalau seandainya kita lihat, pola kecepatannya adalah kecepatan kita itu bertambah tiap 1 sekonnya sebesar 2 meter per sekon gitu. Artinya, perubahan kecepatan kita adalah konstan sebesar 2 meter per sekon. Kalau udah kayak gini, kita bisa bilang nih bahwa kita sedang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Yang intinya adalah lintasannya berbentuk lurus dan juga nilai dari perubahan kecepatannya itu bernilai konstan gitu. Nah, perubahan kecepatan yang bernilai konstan ini itu disebut sebagai percepatan atau perubahan kecepatan persatuan waktu, di mana rumusnya yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nilai A adalah percepatan, dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Serta delta T adalah waktu perubahan kecepatannya, dengan satuan adalah sekon. Oke, jadi gitu ya, konsep tentang gerak lurus berubah beraturan, yaitu lintasannya berbentuk lurus dan perubahan kecepatannya bernilai konstan atau percepatannya bernilai konstan gitu. Oke, berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang gerak jatuh bebas. Nah, sebelum ngebahas mengenai gerak jatuh bebas itu apa, sekarang coba deh kita bayangin, kita punya apel nih, gini kan? Terus kita jatuhin dari ketinggian H.
Pada kasus ini, si apel memiliki kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon kan? Karena kita lepaskan gitu dari ketinggian. Kemudian apel tersebut bergerak ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi gitu yang arahnya ke bawah. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai gerak jatuh bebas. Oke, dari cerita tadi, kira-kira kamu bisa definisiin nggak apa sih yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas itu? Oke, coba ya saya bantu. Jadi, gerak jatuh bebas adalah benda yang dilepaskan dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Atau dengan kata lain, nilai dari V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Gimana? Udah paham lah ya konsep dari gerak jatuh bebas ini? Oke, kalau udah paham, yuk kita pindah ke materi berikutnya, yaitu tentang gerak vertikal ke bawah. Sebenarnya fenomena antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah itu hampir sama gitu. Tapi bedanya gini, kalau di gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya itu sama dengan 0 meter per sekon, sedangkan kalau di gerak vertikal ke bawah, nilai kecepatan V0-nya itu nggak sama dengan 0 meter per sekon. Artinya ada nih kecepatan awalnya. Kemudian gerak apel yang turun ke bawah juga dibantu dengan adanya percepatan gravitasi. Gitu. Jadi definisi gerak vertikal ke bawah adalah benda yang dijatuhkan ke bawah dengan kecepatan awal, yaitu sebesar V0 gitu. Oke, berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini itu berlawanan dengan gerak vertikal ke bawah ya. Artinya apa? Artinya kita melemparkan benda dari bawah ke atas dengan kecepatan yaitu V0. Nah, menariknya gini nih, kalau seandainya kita lepaskan apel dari bawah ke atas dengan kecepatan awal gitu ya, maka apel akan berhenti sesaat di ketinggian tertentu. Kenapa? Karena ada yang namanya percepatan gravitasi yang arahnya itu ke bawah. Karena arah percepatannya ke bawah tapi geraknya ke atas, maka akan menghambat si apel ini untuk bergerak. Sehingga pada suatu saat tertentu, maka apel akan diam sesaat di ketinggian H gitu. Nah, ketinggian inilah yang disebut sebagai ketinggian maksimum. Oke, dari sini kita bisa definisi ini bahwa gerak vertikal ke atas adalah benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal sebesar V0. Oke deh, kita udah ngebahas singkat mengenai konsep dari gerak lurus beraturan sampai gerak vertikal ke atas nih. Nah, untuk lebih detailnya ya, di tiap-tiap konsep tersebut, kita akan bahas di video selanjutnya nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!